Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas atau BMC yang saya jalankan. Bisnis yang saya jalankan yaitu basreng eces. Sebelum masuk ke bisnis yang saya jalankan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BMC. BMC itu adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bisnis saya yaitu basreng eces. Jadi basreng ini adalah salah satu cemilan atau makanan ringan yang terbuat dari bakso. Dan baksonya itu dipotong-potong lalu digoreng hingga kering dan teksturnya itu renyah dan gurih serta dipadukan dengan beraneka ragam bumbu dan rasa. Nah, di sini kita akan memasuki 9 elemen dari bisnis model kanvas itu. Yang pertama di sini ada customer segment. Sesuai dengan model bisnis kanvas, nah dalam customer segment saya menentukan target pasar saya yaitu mulai dari anak-anak, usia remaja, bahkan sampai usia dewasa hingga ke warung-warung atau ke supermarket. Nah, yang kedua yaitu ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah keunggulan yang kita berikan atau kita tawarkan kepada calon konsumen. Di sini ada beberapa keunggulan yang saya tawarkan, yaitu produk saya menyediakan berbagai rasa, juga berbagai ukuran. Mengapa demikian? Agar konsumen tidak merasa bosan jika hanya satu variasi saja ya. Dan begitupun ukurannya, saya sediakan ukuran yang kecil hingga besar. Dan harga di tempat saya itu cukup terjangkau, dari mulai harga Rp3.000 sampai Rp45.000. Dan bumbunya lebih terasa, kemudian renyah dan gurih. Juga di sini saya menawarkan pembelian secara online dan offline. Namun jika konsumen ingin membeli dan merasa jauh, saya juga menyajikan secara offline seperti Shopee, TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lainnya. Dan saya juga menawarkan jika ada pembelian grosir atau pembelian dalam jumlah banyak, saya menawarkan harga yang berbeda, mungkin dikurangi sedikit dari harga aslinya karena pembelian tersebut dalam jumlah banyak ya. Selanjutnya yang ketiga itu di sini ada channel. Dan bagaimana channel dari produk kami yaitu basreng eces. Channel itu merupakan bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita kepada konsumen. Nah, di sini saya memanfaatkan channel online dan offline. Jadi secara offline di sini ada toko, warung atau supermarket kayak gitu ya. Dan secara online di sini saya juga menawarkan produk basreng eces saya ini melalui beberapa situs media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Shop dan Shopee gitu. Sehingga dengan memanfaatkan penjualan menggunakan media sosial dapat menjangkau konsumen pencinta basreng di luaran sana gitu. Nah, di sini yang keempat ada customer relationship. Jadi yang pertama itu ada merespon pesanan secepat mungkin. Jadi bila mana ada pelanggan atau customer yang ingin memesan secara online gitu ya. Jadi kita respon secara secepat mungkin. Dan selanjutnya memberikan promo atau diskon. Di sini saya memberikan promo atau diskon ini untuk beberapa pelanggan yang membeli dengan jumlah banyak. Nah, yang kelima yaitu ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan ya. Nah, dari mana sih pendapatan penjualan basreng eces ini? Untuk sumber pendapatannya yaitu yang pertama sudah pasti dari hasil penjualan basreng tersebut, baik secara offline atau online. Yang kedua selain itu dari penjualan bumbu terpisah. Maksudnya selain dari penjualan basreng, di sini juga didapatkan dari penjualan bumbu-bumbu tersebut ya, bumbu yang secara terpisah. Yang ketiga atau yang terakhirnya ini di sini didapatkan dari para reseller yang mengambil produk basreng yang saya produksi. Yang keenam di sini ada key resources, jadi sumber daya kunci aset penting. Pada bisnis basreng ini ada yang pertama karyawan atau packaging, partner
atau resellernya ya. Jadi situs web atau peralatan. Untuk bahan-bahan dapurnya ada bumbu dapur, bakso ikan, daun jeruk dan lain-lain. Lalu kita juga menggunakan web seperti tadi Facebook, IG dan sebagainya untuk pengiklanannya. Dan produk saya juga sudah ada label halalnya, jadi dijamin halal ya. Yang ketujuh yaitu ada kayak aktivitas, adalah dimana kegiatan utamanya itu adalah menghasilkan posisi nilai. Dalam hal bisnis basreng ini, aktivitasnya itu yang pertama pembelian bahan dan peracikan. Di sini saya membeli bahan dan bumbu, lalu digoreng dan diracik, lalu ada selanjutnya packaging. Setelah produknya matang, lalu dikemas dalam suatu plastik atau mika atau wadah sesuai ukuran yang kita sudah sediakan ya. Dan selanjutnya setelah sudah di packaging, yaitu sini ada marketing atau pemasarannya, bagian pemasarannya ya. Jadi setelah produknya sudah siap, maka untuk siap dipasarkan dengan berbagai cara, maupun offline maupun online gitu. Yang kedelapan yaitu ada key partner atau partner kunci dalam bisnis basreng ini. Key partnernya yang pertama ada produsen bakso. Kenapa produsen bakso? Karena di sini kita membuat basreng yang secara tidak langsung bahan utamanya adalah bakso. Yang selanjutnya penjual pasar untuk bumbu dapur. Selain untuk bahan-bahan atau bumbu-bumbunya juga untuk packagingnya. Yang ketiga reseller atau warung-warung untuk memasarkan dari produk ini. Saya membuka dua metode, yaitu membuka reseller dan menitipkan ke beberapa toko atau warung-warung. Jadi kita itu memasarkan produk ini dengan berbagai cara agar basreng yang saya buat ini lebih dikenal dan menghasilkan kepuasan dan keuntungan. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-9 yaitu ada konstruktor. Jadi ini harus dikelola dengan baik. Jika kita tidak mengelola dengan baik, maka akan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah bisnis. Jadi konstruktor ini adalah pengeluaran atau modal yang dikeluarkan, yaitu modal yang saya keluarkan kayak produksi, pemasarannya, biaya listrik, bahan-bahan atau barang-barangnya, dan serta gaji karyawan. Mungkin itu saja